Secara yang pertama itu aku didiagnosa PCOS. Nah, ini kami sudah di ruang tunggu polinya teman-teman. Kami lagi nunggu dokter ya, belum datang. Halo, hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Nah, ini vlog pertama kita di tahun ini, vlog panjang pertama. Sebelumnya kita hanya buat video short aja, dan ini baru ada kesempatan untuk bikin video panjang. Dan ini juga video panjang pertama tentang jurnal kehamilan. Nah, itu dia. Jadi hari ini aku mau tes darah, tes torch dan lain-lain. Kebetulan aku memakai BPJS karena dokter kandungnya menyarankan aku untuk memakai BPJS. Dan sekarang aku dirujuk dulu ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Dari Rumah Sakit Angkatan Laut besok langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah, begitu. Karena dokter yang biasa saya datangin itu dia ada klinik sendirinya, terus ada dinas di Angkatan Laut sama rumah sakit daerah itu. Oke, jadi itu dia vlog pertama sekaligus juga vlog pertama di tahun ini, sekaligus juga vlog pertama tentang kehamilan ini setelah perjuangan penantian selama 14 tahun. Iya, tahun 2026 ini tahun ke-14 kami bersama, dan alhamdulillah ada tanda-tanda yang diberikan gitu. Kemarin kan kita sudah bikin video shortnya, dan sekarang baru ada kesempatan bikin video panjangnya. Oke, langsung aja kita menuju lokasi. Oke, go. Bismillah, doain semoga yang terbaik, amin. Jadi gengs, Masya Allah, aku tuh pengen bikin jurnal tentang kehamilanku ini gitu. Aku pengen berbagi cerita ke kalian apa ya saja yang aku lakuin sampai pada akhirnya aku mengandung. Apa yang olahraga apa juga yang aku lakukan sama suami, dan makanan apa yang aku makan gitu. Aku pengen cerita, cuman aku akan tahan dulu sampai mungkin kandunganku ada di trimester 2. Karena ini mungkin akan diupload ketika ini sudah trimester 2 mungkin ya. Nah, video kita tuh banyak kok. Jadi ini antriannya lama juga. Tayang nanti mungkin paling cepat bulan Mei. Nah, ya itu bulan Mei itu udah masuk trimester 2 akhir lah. Secara yang pertama itu aku didiagnosa PCOS. Orang PCOS itu dibilang susah untuk hamil, tapi ya kembali lagi kita berusaha dan berdoa ya. Dan aku benar-benar nggak minum obat dari dokter. Yang pertama itu aku benar-benar nggak minum obat dari dokter. Jadi nanti pokoknya kita akan bikin runtutan itu, kisah-kisahnya. Oke. Dan saya juga bukannya tanpa masalah, pernah juga sekali doang tes begitu. Terus divonis apakah itu, saya lupa apanya itu. Yang penting jumlahnya kurang, terus ininya bentuknya nggak bagus, morfologinya nggak bagus. Jadi apa itu azoteratos apa gitu. Dulu itu suamiku tuh diagnosanya tuh 98% sperma itu hancur. Begitu cair begitu. Tapi kita berusaha lagi, berdoa, berusaha sebisa mungkin. Apalagi kita sekarang kan ada di kota yang fasilitas kesehatannya gak kurang. Jadi kita betul-betul berusaha tanpa dokter. Pokoknya kalian harus dengar supaya kali saja ada yang terinspirasi. Mungkin ada yang senasib dengan kita gitu kan. Jadi Masya Allah sekali pokoknya perjalanan belasan tahun ini. Jadi aku sebenarnya udah gak sabar untuk menceritakan semuanya ke kalian. Ini jalan menuju ke rumah sakit. Ya, ini di perempatan Seringgu. Bagi kalian yang pernah di Merauke mungkin tahu lokasi ini. Ini lokasi yang cukup familiar, terkenal lah di Merauke gitu. Perempatan lampu merah Seringgu dan Parako. Jadi ini jalan menuju ke rumah sakit. Kita menuju rumah sakit RSAL yang ada di ujung kota Merauke. Oke. Nah, jadi ini sudah mendekati ke rumah sakit. Ini
pertama kalinya ke rumah sakit RSAL ini, dan kita belum tahu yang mana sebenarnya belokannya. Rumah sakit yang mana juga kita belum tahu. Ini gedung negara Gubernur provinsi. Mana ya? Yang mana? Ini mungkin ini ya. Oh, Oh ini dia. Oke, ternyata Ini di sini. kita masuknya ini ya. Ini kah masuknya? Ini kah masuknya ini ya? Mau di mana lagi? Cuma ini pintunya ku lihat. Nah, ini dia rumah sakit TNI AL. Parkirnya di mana dong? Ini pertama kalinya kita kesini. Oh, di sana mungkin. Mana ya? Nggak terlalu besar sebenarnya rumah sakitnya. Oh, ini. Ini perkiranya. Cuma bingung mana ya? Ini aja mungkin dekat mobil. Di mana ya? Ini aja mungkin dekat depan musola nih. Apa kali kayaknya di sini kok. Oke, ternyata musolanya di sini bagus juga ya. Gak terlalu besar rumah sakitnya, tapi ya lumayan. Nah, ini denah rumah sakit RSAL ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sana. Dan ini kita masih di ruang pendaftaran dulu ya. Kita tanya-tanya bagaimana sih prosedurnya ini. Kita mesti kemana, karena ini juga baru pertama kali kita ke sini. Dari ruang pendaftaran kami diarahkan ke sini. Dan ternyata di sini kita mesti dicek dulu tensinya bagaimana. Kemudian nanti baru diarahkan menuju poli. Nah, ini kami sudah di ruang tunggu polinya teman-teman. Kami lagi nunggu dokter ya, belum datang. Dan alhamdulillahnya kalau saya lihat sih ini pasiennya nggak terlalu banyak ya, mudah-mudahan nggak lama nanti prosesnya. Nah, habis dari ruang poli tadi kami diarahkan lagi untuk menuju ke tempat pendaftaran lagi ya. Di sana nanti ada yang mau diambil. Nah, ini teman-teman, kami sudah di tempat pendaftaran lagi. Jadi ini kita sambil tunggu ya, nama kita dipanggil. Dan alhamdulillahnya di poli tadi nggak lama antrinya teman-teman. Masih menunggu nama kami dipanggil. Jadi begitulah ya teman-teman ya, kalau pakai BPJS kalian harus sabar-sabar saja untuk antri. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita berjalan menuju pulang dan nanti kita cerita-cerita di dalam mobil. Oke, sudah selesai dan kita mau pulang. Tapi sebelumnya kita cerita-cerita aja dulu. Nah, sebenarnya ini kita di sini ngapain, Kak? Nah, jadi aku kan ini ada harus tes torch dulu ya, karena sebelum-sebelumnya kan ada beberapa kali masalah gitulah ya. Jadi dokter menyarankan aku untuk tes torch. Jadi tes torch itu sebetulnya tidak bisa di cover oleh BPJS. Cuman karena aku ada riwayat, dokternya mengusahakan untuk bisa di cover oleh BPJS. Dan di Merauke ini tempat tes torch itu hanya ada 2 tempat. Yang pertama itu ada di Cito, dan di Cito itu swasta. Yang kedua di RSUD. Jadi sebelum ke RSUD aku harus ke RSAL ini, karena dokter yang menangani aku itu dia dinas juga di RSAL ini dan di RSUD. Jadi dia periksa dulu di sini, terus kasih lagi rujukan untuk ke RSUD. Kemarin kan aku sempat nanya ya untuk berapa kalau tidak memakai BPJS. Kata dokternya 4 juta lebihan. Jadi karena BPJS kami ini aktif, jadi kita dia bilang usahakan saja pakai BPJS, karena insya Allah saya akan usahakan juga bantu, katanya gitu. Masya Allah. Soalnya sayang katanya gitu, kalau nggak dipakai, karena ya apa,
kita dipotong tiap bulan gitu, terus juga nggak pernah dipakai, baru kali ini lagi dipakai gitu. Begitu. Sayang aja kalau nggak dipakai, jadi ya begitulah, dibantu juga. Ya walaupun minusnya itu memang kita harus lebih sabar untuk mengantri karena kita kan rada dipingpong kesana kesini ya. Kalau BPJS kan memang prosedurnya seperti itu. Tapi ya dibanding kita mengeluarkan berjuta-juta uang itu kan, kalau ada yang gratis ya mending, karena rumah sakit di sini itu tidak seperti rumah sakit yang di Makassar yang membludak pasiennya itu, yang misalkan kita berangkat pagi pulang sore, itu enggak di sini tuh. Jadi masih tergolong rada ringan lah gitu ya kita untuk antri-antri dan sebagainya itu gitu. Oke, jadi itu dia. Ya oke, kita pulang dulu lah. Kita pulang dulu, kita beli makan dulu guys. Sampai ketemu besok di RSUD Merauke. Oke, kita sudah sampai lagi di rumah. Home sweet home. Yang berantakan ini. Rumah yang berantakan ini. Jam berapa sekarang nih? Jam 12. Aku ganti baju dulu. Ya, seperti yang kalian lihat di awal tadi, kami tuh berencana untuk bikin cerita-cerita ya, sebagai sharing pengalaman kami selama 14 tahun ini sampai dengan sekarang ini ya. Alhamdulillah sudah ada hasilnya gitu. Jadi nantikan aja vlognya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kami buat ya. Jadi walaupun hari ini masih di bulan Februari, mungkin kalian bisa lihat vlog ini paling cepat bulan Mei, itulah karena stok video kami tuh banyak sekali ya, jadi antriannya panjang gitu, editnya belum lagi di postingnya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih, dan mungkin besok kami mau lanjut vlog lagi kelanjutannya ya dari tes ini. Jadi nantikan aja besok. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di vlog berikutnya.